Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan di buku kita, ya buku yang saya miliki itu disebutkan di halaman 384. Qala asy-syarih idza nashazat al-mar'atu ala man takunul fitrahtu. Apabila seorang wanita tadi nusyuz itu artinya membangkang, melakukan pelanggaran, tidak mau nurut terhadap suaminya, maka kepada siapa tanggungan zakat fitrah itu? Kewajiban zakat fitrah itu ditanggung siapa? Qala Ibnu Qudamah, berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah fil Mughni, dalam kitab Al-Mughni. Kata Ibnu Qudamah, inna syazat al-mar'atu fi waqtil wujub, kalau wanita tersebut membangkang, melakukan pelanggaran, tidak taat pada suaminya pada waktu wajibnya bayar zakat, fa fitratuha ala nafsiha duna zaujiha, maka kewajiban fitrah tersebut atas diri dia sendiri, tidak menjadi tanggung jawab suaminya. Kenapa? Li'anna nafaqataha la talzamuhu, karena pada waktu itu tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada dia. Wakhtaro Abul Khattab anna alaihi fitrataha. Adapun Abul Khattab memilih pendapat bahwasannya suami tetap membayarkan fitrah. Li'anna zauja thabitatun 'alaiha, atau li'anna zaujiyah, karena status zaujiyah, status pasangan suami istri itu adalah status yang thabitah, yang tetap pada istri tadi. Falazimathu fitratuha, sehingga harus bagi suami untuk membayarkan fitrahnya. Kal maridah allati la tahtaju ila nafaqatin, seperti orang yang sakit yang tidak butuh kepada nafkah, ya, seperti orang yang sakit, wanita yang sakit atau istri yang sakit yang tidak butuh kepada nafkah. Namun kata penulis buku ini, wal awwal asah, pendapat yang pertama itu yang lebih sahih. Pendapat yang mana? Pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau istri membangkang, tidak wajib dia untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Adapun kesimpulan di pertemuan sebelumnya tadi pagi, zakat fitrah istri itu siapa yang nanggung? Dia sendiri kalau dia punya harta, ya. Dia sendiri yang nanggung kalau dia punya harta. Namun kalau dia tidak punya harta, ditanggung oleh suaminya. Kalau suami membayarkan zakat fitrah istri, sah ya. Kemudian la yukhrij al-muslimu zakatal fitri an zaujatihi al-kafirah. Seorang suami yang muslim, dia tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat fitri atas nama istrinya yang masih kafirah. Perempuan yang kafir tidak wajib zakat, jadi suaminya tidak perlu bayarkan dia zakat. Mungkin ada pertanyaan, kok bisa suami muslim istrinya kafirah? Bisa ya ikhwan, selama dia ahlul kitab. Selama dia ahlul kitab, dengan ketentuan dia ahlul kitab muhsanat. Dia perempuan Yahudi atau Nasraniyah, baik dia Yahudiyah atau Nasraniyah, namun dia muhsanat, wanita yang menjaga kehormatan, bukan wanita yang abal-abal, ya, dalam artian perempuan yang tidak menjaga kehormatan.
Qala al-Hafidz fil Fath, berkata al-Hafidz dalam Fathul Bari, wattafaqu ala anna al-muslim la yukhrij an zaujatihi al-kafirah ma ittifaqihim anna nafaqataha talzamuhu. Kata al-Hafidz, para ulama sepakat, ittifaq, bahwasanya seorang laki-laki yang muslim tidak perlu mengeluarkan zakat atas nama istrinya yang masih kafir tadi. Dalam keadaan para ulama juga sudah ada ijma, kesepakatan kalau dalam urusan nafkah wajib suaminya memberi nafkah meskipun kafirah. Jelas ya? Seperti itu. Kemudian masalah berikutnya, zakatul fitri ala sabi, hal hiya min malihi am min mali walihi. Zakat fitrah bagi as-sabi, bagi anak kecil, apakah diambil dari harta anak kecil tersebut ataukah dari harta wali yang ngurusi dia? Misalnya kan, misal khalifah antum ngasuh keponakan, anggaplah orang tuanya udah meninggal dunia, atau antum ngasuh anak-anak yatim. Nah, mereka ini punya harta. Apakah ketika bayar zakat itu antum dari duit antum yang mengeluarkan zakat tadi, ataukah ngambil dari harta yang mereka miliki? Dalam hal ini tadi ada beberapa qaul. Al-qaulul awwal, zakatul fitri 'ala sabi min malihi in kana lahu mal, wa illa fa'ala man talzamuhu nafaqatuhu. Ya. Zakat fitri itu bagi anak kecil diambil dari harta yang dia miliki kalau dia punya harta. Dan kalau dia tidak punya harta, maka diambil dari orang yang menanggung nafkahnya. Misalkan Abdul Hakam dan yang lainnya. Kalau dia punya duit, punya harta, maka zakat fitrahnya diambil dari hartanya dia. Itu anak-anak Abdurrahman Hilali yang selainnya, diambil dari hartanya dia. Mungkin antum bertanya, dari mana dia ada duit? Ada saja mungkin dikasih Ustaz Mugiro. Ya enggak? Ustaz Mugiro kalau datang ke sini ngasih duit 50.000 ke Hakam. Ana ambil dari situ tadi. Itu menurut pendapat yang pertama. Kalau udah kasih duit, maka sebagai bapaknya, ana yang nanggung nafkahnya dia. Maka ana yang harus mengeluarkan zakat fitrahnya. Wa huwa qaulu jumhur ahli ilmi. Ini pendapatnya jumhur. Daliluhum hadis Ibni Umar alladzi dzakarahu al-muallif. Pada lafaz wa fi was-saghiri wal kabir. Anak kecil dan orang dewasa. Jelas ya? Itu kan berlaku bagi person. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua, hiya 'alal ab. Kewajiban itu bagi orang tua, bagi bapak, mutlaqan. Sawaun kana lis-sabi malun aw lam yakun. Baik anak tadi punya harta atau tidak punya harta. Wa huwa qaulu Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani. Itu pendapatnya Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, murid Abu Hanifah. Jelas? Al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga. La tajibu illa 'ala man shama. Tidak wajib zakat itu kecuali bagi yang puasa. Wa huwa qaulu Ibnu Musayyab wal Hasan wastadalla bima bi hadits Ibnu Abbas, atau wastadalla lahuma bi hadits Ibnu Abbas. Pendapat yang ketiga mengatakan tidak wajib kecuali bagi orang yang puasa saja. Itu anak kecil tidak puasa dia. Itu pendapatnya Sa'id bin Musayyab, Al Hasan Al Basri. Mereka berdalil dengan hadits Ibnu Abbas, farada Rasulullah SAW zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari al-lagw war rafath. Dari al-lagw itu ucapan yang sia-sia, tindakan yang sia-sia. Rafath ucapan yang kotor. Akhrajahu Abu Daud wa sanaduhu hasan.
Ini diriwayatkan Abu Daud dan sanadnya hasan. Ar-rajih wal qaulul awwal. Pendapat yang rajih, pendapat yang pertama. Fa innahum ittafaqu ala annaha tajibu 'alal mar'i fi nafsihi. Atau qala Ibnu Rushdin, berkata Ibnu Rushd. Fa innahum ittafaqu ala annaha tajibu 'alal mar'i fi nafsihi. Sesungguhnya mereka para ulama sepakat tentang zakat fitrah itu adalah kewajiban bagi seseorang pada dirinya sendiri. Wa annaha zakatu badanin la zakatu mal. Itu kewajiban badan, bukan kewajiban harta. Wa annaha tajibu fi waladi as-sighara alaih idza lam yakun lahu malun. Wa kadzalika fi abidihi idza lam yakun lahu malun. Wa ikhtalafu fi ma siwa dzalik. Kata Ibnu Rushd, wa anna zakatu badan. Zakat fitrah itu zakat badan. La zakatu mal, bukan zakat harta. Wa anna tajibu fi waladi as-sighar alaih. Kewajiban itu, kewajiban zakat fitri tadi, itu ada pada anaknya yang masih kecil, alaihi, yang menjadi tanggungan dia tadi. Idza lam yakun lahu malun. Kalau dia tidak punya harta, maka tanggungannya apa? Kepada orang tuanya. Wa kadzalika fi abidihi. Demikian juga pada budaknya, tatkala tidak punya harta. Idza lam yakun lahu malun, kalau tidak punya harta. Wa ikhtalafu fi ma siwa dzalik. Namun terjadi silang pendapat di kalangan para ulama kalau mereka punya harta. Intinya untuk anak kecil ini tadi, kesimpulannya, kalau dia punya harta, ya, maka diambilkan dari hartanya tadi. Kalau dia tidak punya harta, ya maka tanggungan tuannya, tanggungan orang tuanya. Qultu naqlul ittifaq laisa bisahihin. Penukilan ittifaq ini bukanlah sesuatu yang benar, bukanlah sesuatu yang sahih. Faqad wujidal khilaf kama taqaddam indal qauli tsani. Yang tepat ini ada khilaf, ya. Wa amma mastudilla bihi lil qauli tsalis, adapun yang dijadikan dalil untuk pendapat yang ketiga, faqala al-hafidz, kata al-hafidz Ibnu Hajar, wa ujiba bi anna tatahhur kharaja makhrajal ghalib. Ya. Maka dijawab makna tatahhur itu keluar dari keumuman, ya. Ya, maksudnya apa? Keluar dari keumuman. Umumnya orang yang bayar zakat tuh orang yang berpuasa gitu loh. Iya enggak? Keumumannya orang bayar zakat itu berpuasa. Bukan berarti kalau dia enggak puasa enggak wajib zakat, tapi keumumannya rata-rata orang yang bayar zakat tuh berpuasa. Kama annaha tajibu ala man lam yuznib. Sebagaimana, ya, zakat juga wajib bagi orang yang tidak melakukan dosa. Karena anak kecil belum dosa dia. Ka mutahakkik as-salah au man aslama qabla ghurubi syamsi bilahdhatin. Ya, seperti orang yang sudah betul-betul mewujudkan kesolehannya, atau orang yang masuk Islam sebelum terbenamnya matahari beberapa saat, kan belum ada dosa dia, wajib tetap bayar zakat. Walaupun tidak ada yang mau dibersihkan pada dia. Jangan antum fahami, oh kan kewajiban zakat itu tuhorotan lishaim, pembersih bagi orang yang berpuasa. Kalau dia sudah bersih kan tidak perlu bayar zakat. Oh tidak, itu pemahamannya. Maksud hadis tuhorotan lishaim itu ghalib, umumnya yang bayar zakat itu adalah orang-orang yang untuk orang-orang yang berpuasa, ya. Bukan berarti orang yang baru masuk Islam sebelum maghrib tidak perlu bayar zakat. Kita katakan dia harus bayar zakat. Jelas ya? Jadi dari sini apa kesimpulan yang bisa antum ambil? Ya ikhwan, antum sebagai santri khususnya yang punya duit, yang mendekati duit dan mendekati duit. Kalau antum ada duit,
antum bayarlah zakat dari duitnya antum. Jangan mengandalkan bayaran orang tua. Anda mau tanya, jawab dengan jujur. Khalifah antum selama ini bayar zakat gimana? Saudara yang bayarkan? Bayar deh, sejak umur kapan? STM. Wandi, sejak kapan antum bayar zakat sendiri? Setelah kerja. Tahun berapa? Lulus SMA. Khairu. Setelah lulus SMA, bayar sendiri ya? Enggak lagi tanggungan orang tua. Nah itu yang lebih tepat ya kawan. Antum kalau punya uang, ana sudah bayar zakat sendiri sejak masuk pondok pesantren, tamat SMA. Jadi dari 2006 itu ana sudah bayar zakat sendiri dari uang ana pribadi. Nah kalau ana pulang kampung, kan ana pulang, ada duit ana. Pulang kampung, ana beli beras sendiri. Nggak ngambil beras bapak tuh. Difahami? Kan itu ibadah. Ngapain ibadah? Antum kayak berat kali ngeluarkan mana eman nih? Zaman dulu kan beras masih murah 30.000. Mana eman sayang 30.000. Kan itu ibadah. Antum sudah balik, antum sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat sudah mencatat perbuatan antum. Antum gunakan ya untuk bayar zakat. Kemudian hal yukhrij zakatal fitri 'alal janin fi batni ummihi. Apakah seseorang perlu mengeluarkan zakat fitrah untuk janin yang ada dalam perut emaknya? Contoh ya, ada seseorang dia hamil. Nah, janin yang dalam perut seorang perempuan ini tadi, apakah perlu dibayarkan zakat? Jelas ya? Ini ada khilaf ya ikhwan. Al-qaulul awwal, la zakata 'alal janin fi batni ummi. Pendapat yang pertama, tidak ada zakat. Janin itu tidak perlu dibayarkan zakat. Wa huwa qaulu jumhur ahli ilmi, itu pendapat jumhur. Bal naqala Ibnu Munzir al-ijma' ala dzalik. Bahkan al-Imam Ibnu Munzir menukilkan ijma'. Faqala fil ijma', Ibnu Munzir menyebutkan dalam kitab al-ijma', wa ajma'u ala alla zakata 'alal janin fi batni ummihi wan farada Ibnu Hanbal fakana yuhibbuhu wa la yujibuhu. Ya, kata Ibnu Munzir, para ulama sepakat janin yang ada dalam perut seorang perempuan tidak wajib dibayarkan zakatnya. Kata Ibnu Munzir, namun Imam Ahmad bersendirian dalam pendapat. Imam Ahmad mengatakan beliau menyukai untuk dikeluarkan zakatnya, tapi beliau tidak mewajibkan. Kana yuhibbu wa la yujibuhu. Dulu Imam Ahmad menyukai mengeluarkan zakat janin. Jelas ya ikhwan? Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, yajibu ikhraj zakatil fitri 'alal janin. Wajib dikeluarkan juga. Wa hiya riwayatun an Ahmad naqalaha anhu ba'dul Hanabilah. Ada yang mengatakan ini pendapat, salah satu pendapat dari pendapat Imam Ahmad. Wa bihi qala Ibnu Hazmin, dan juga pendapat Ibnu Hazm. Lakin qayyadahu bimi'atin wa 'ishrina yauman min yaumi hamli ummihi bihi. Akan tetapi mereka mengqaid, mentakyid dengan umur janin 120 hari dari sejak hamilnya. Jelas? Jelas ya? 120 hari dari sejak hamil. Jadi 4 bulan. Kenapa? Karena kalau sudah 120 hari sudah ditiupkan ruh. Berarti khilafnya mereka kalau janinnya berumur 4 bulan. Kalau janinnya di bawah 4 bulan, tidak dibahas mereka. Ya.
Li'annahu adami tasihul wasiyatu lahu wa bihi yarithu fayadkhulu fi umumil akhbar. Karena kalau sudah 120 hari, sudah 4 bulan, itu dianggap sebagai adami, manusia. Wasiat sah, bisa mewarisi juga masuk dalam keumuman hadis, keumuman khabar, hadis-hadis yang berkaitan dengan janin yang sudah dianggap manusia ya. Ar-rajih wal qaulul awwal, yang rajih pendapat yang pertama, annahu la zakata alaihi, tidak ada zakat. Wa amma qaul Ibni Hazmin fi ijabi az-zakata 'alal janin, adapun pendapat Ibnu Hazm yang mewajibkan bayar zakat bagi janin tersebut harus dibayarkan, fatu'aqibah annal hamla ghairu muhaqqaq wa bi annahu la yusamma saghiran lughatan wala urfan. Ya. Itu juga bisa tu'aqib. Ya, pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan wajib itu tidak bisa dipastikan juga. Kenapa? Karena hamil itu tidak bisa dipastikan. Ya, sesuatu yang tidak pasti. Orang memang bisa dia lahir, bisa dia jadi. Itu kan sesuatu yang tidak pasti. Kan tersimpan dia. Dia juga tidak disebut anak kecil secara lughatan wala urfan. Jelas? Nah, sebenarnya dalam hal ini ada riwayat dinukilkan dari Utsman bin Affan. Dinukilkan dari Utsman ibnu Affan. Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitri dari janin-janin yang dikandung. Namun riwayat yang dinukilkan dari Utsman bin Affan, seingat ana, tarik ulur. Ada yang menyatakan sahih, ada yang menyatakan dhaif. Wallahu alam. Ya. Penulis buku ini si Zaid Al-Wusabi, sehingga ana mendhaifkan dalam kitabnya namanya Ahkamuz Zakah. Ahkamuz Zakah. Sehingga ana juga disebutkan Syekh Muhammad bin Hizam dalam Fathul Alam, antum bisa lihat sendiri. Qala Ibnu Qudamah li annahu lam yathbut lahu ahkamud dunya illa fil irthi wal wasiyah bi syarti ay yakhruj hayyan. Karena dalam ahkam syariat janin itu tidak ada ternilai hukum syar'inya kecuali dalam bab waris dan bab wasiat, itu pun kalau lahirnya hidup. Makanya ikhwan, kalau antum baca buku-buku fikih, mereka juga tidak mewajibkan untuk menyolati janin kalau yang keguguran. Bahkan anak kecil pun mereka katakan belum wajib untuk disolati. Ya, tapi sunnah mereka katakan seperti itu. Kemudian, idza tabarra'a bi mu'nati insanin fi Ramadan fahal talzamhul fitra alaihi. Apabila seseorang tabarro'ah itu bersedekah untuk menanggung hidup beban seseorang di bulan Ramadan, apakah harus dia membayarkan zakat fitrahnya? Faham? Wandi, antum belajarlah yang rajin di sini. Kebutuhan antum selama Ramadan nanti saya yang tanggung, kata khalifah. Mau kitab mau apa, pokoknya saya yang tanggung. Permasalahannya, apakah zakat fitrahnya antum juga yang nanggung? Karena antum sudah mempersiapkan, memberikan pernyataan bahwasanya antum akan menanggung hidupnya Wandi. Zahaba Ahmad fi riwayatin 'alaiha aktsaru ashabihi ila annaha talzamuhu. Imam Ahmad di salah satu pendapat, dan juga ini pendapat aktsar 'alaiha aktsaru ashabi, mayoritas pendapat ashab Imam Ahmad, harus antum yang nanggung zakat fitrahnya juga. Wastadallu bi hadits alladzi taqaddam. Mereka berdalil dengan hadis yang telah lalu, wa fihi mimman tamunun. Padanya ada lafaz mimman tamunun, dari orang-orang yang menjadi tanggungan kalian. Wa taqaddama anna ar-rajih waqfahu. Namun yang rajih hadis tersebut mauquf. Itu disebutkan di halaman
384 ya. Pada lafaz hadis Ibnu Umar, amara Rasulullah SAW bi sadaqatil fitri ala saghiri wal kabiri wal hurri wal abdi mimman tamunun. Itu hadis riwayat Dauraqutni dan Baihaqi, namun isnaduhu ghairu qawi. Wa dhahaba aktsaru ahli ilmi ila anna la talzamu. Namun mayoritas para ulama mengatakan tidak wajib, tidak perlu dia membayarkan zakat fitrahnya. Ya, tidak perlu, tidak wajib. Qala Ibnu Qudamah wa huwa sahih, dan itu pendapat yang sahih kata Ibnu Qudamah. Insyaallah. Wa kalamu Ahmad fi hadza mahmulun 'alal istihbab la 'alal ijab. Sehingga kalamnya Imam Ahmad itu dibawa kepada pengertian sunnah saja, bukan kepada pengertian wajib, difahami. Jadi kalau antum nanggung hidupnya orang khalifah, antum tidak wajib bayarkan fitrah. Afdol antum mau bayarkan, bayarkan saja, tidak apa-apa. Itu menurut Imam Ahmad. Jelas? Kemudian dhabitul yasar alladhi yajibu fihi ikhraju zakatil fitri. Ketentuan yasar. Yasar itu artinya lapang. Yang wajib padanya seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apa sih patokan antum itu dikatakan cukup lapang untuk wajib bayar zakat fitrah? Qala Ibnul Munzir, berkata Ibnul Munzir, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli ilmi ala anna man la syai'a lahu fala fitrata alaih. Kata Ibnul Munzir, para ulama sepakat, dari ulama-ulama yang kami hafal namanya, bahwasanya orang yang la syai'a lahu, yang tidak punya modal hidupnya tadi, fala fitrata alaih, dia tidak perlu bayar zakat fitrah. Ustadz, gimana saya mau bayar zakat fitrah Ustadz? Saya aja hidup numpang di pondok pesantren ini tadi. Istri tak ada, misalkan. Saya cuman bisa apa adanya, ikut makan di pesantren Ustadz, misalkan kayak gitu. Namun wakhtalafu fi dhabitil yasar alladhi tajibu fi sadaqatul fitri. Kalau memang tidak kaki sama sekali, tidak wajib bayar zakat fitrah. Tapi terjadi perbedaan pandangan ulama, ketentuan dia dianggap wajib, sudah kapan wajibnya dia, sudah dianggap longgar, lapang. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, zakatul fitri tajibu ala man malaka fadilan an qutihi. Zakat fitri itu wajib bagi orang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan makan dia, pokok utama dia. Waqut man talzamuhu nafaqatu yauma id wa lailatihi, dan kebutuhan orang-orang yang ditanggung oleh dia pada malam id dan hari id. Wa huwa qaulu jumhur ahli ilmi, itu pendapat jumhur. Jadi kata jumhur, wajib bayar zakat fitrah kalau antum sudah punya kelebihan dari makan malam id dan hari id. Jelas? Itu kata jumhur. Ini pendapat jumhur ahlul ilmi. Coba tunjuk tangan. Untuk hari id dan malam id, makan 3 kali sehari, butuh berapa? Misalkan butuh 1 kilo beras ya, sama lauk sama telur. Tapi antum punya beras 5 kilo, wajib tidak bayar zakat? Hah? Wajib tidak? Yang punya wajib. Ternyata antum banyak makan, 3 kali makan itu ternyata 10 kilo, 9 kilo. Sedangkan antum cuman punya beras 5 kilo.
masih tekor 5 kilo. Berarti antum yang perlu diruqyah. Terlalu banyak makannya. Faham? Berarti tidak wajib untuk bayar zakat. Al-qaulu tsani la tajibu illa man yamlik nisaban minadz-dzahabi wal fiddah awil fiddah. Tidak wajib bayar zakat itu kecuali orang yang punya nisab emas atau perak. Emas itu 85 gram nisabnya. Berapa? Kali 3 juta, Dok. 250 jutaan ada. Iya enggak? Lebih kurang cak itu. Kalau perak 50 ribuan per gram. 595. Lah 30 jutaan. Maknanya menurut pendapat kedua tidak wajib bayar zakat fitrah kalau antum belum mencapai nisab. Ya enggak? Berarti kalau punya duit 10 juta belum wajib menurut al-qaulu tsani. Au ma qimatuhu nisabun fadilan an maskanihi. Atau yang setara nisabnya itu, qimah nilainya itu setara dengan nisab yang sudah melebihi dari tempat kebutuhan dia, wasatihi, perabotan rumah tangganya, alladzi la budda minhu, sesuatu yang harus. Wa huwa qaulu Abu Hanifah. Ini pendapat Abu Hanifah. Jadi menurut Abu Hanifah, khalifah antum ada duit di tabungan misalkan 5 juta. Menurut Abu Hanifah belum wajib antum bayar zakat karena duit antum belum nyampe nisab. Ya enggak perlu antum bayar zakat fitrah. Qala al-Abdari, berkata al-Abdari, wala yuhfadhu hadza an ahadin ghairu Abi Hanifah. Hal yang demikian ini tidak dikenal dari seorang pun kecuali dari Abu Hanifah. Wastudilla lahu bi hadithi Abi Hurairah la shadaqata illa ala dhahri ghinan. Dan mungkin dijadikan dalil untuk pendapat Abu Hanifah ini dengan hadis tidak ada sedekah, baik sedekah fitrah atau sedekah mal, kecuali dari orang yang memang sudah nampak kecukupan. Tidak ada zakat fitrah, tidak ada zakat mal kecuali dari orang yang memang sudah nampak berkecukupan. Jelas? Ar-rajih wal qaulul awal. Pendapat yang rajih, pendapat yang pertama. Aduh, antum kalau nak pendapat kedua ini, pendapat Abu Hanifah, sepi yang berzakat. Ya benar? Yang jelas-jelasnya ustaz-ustaz muda di Darul Hadis ini tidak akan bayar zakat dia. Ustaz Sarif, sama Ustaz Siraid. Tidak cukup duitnya. Kalau orang bisa menerawang, khalifah be tidak cukup duitnya. Lakukan terawang juga. Paling dokter fikih yang kewajiban. Dengan perak yang sekarang, duit antum tidak cukup khalifah. Ya tidak? Ar-rajih wal qaulul awal. Pendapat yang rajih, pendapat yang pertama li hadis Ibnu Umar alladzi dzakarahu al-muallif, kada hadis Ibnu Abbas inda Abi Daud qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim. Dalilnya adalah hadis Abdullah Ibnu Umar, hadis Abdullah Ibnu Abbas yang Rasul menyebutkan kewajiban zakat fitri itu untuk mensucikan orang yang berpuasa. Wa dhahirul haditsain al-umum. Zahir hadisnya umum, tidak menilai orangnya punya nisab emas atau peraknya, enggak ya. Wa anna zakatal fitri tajibu 'alal fakir kama tajibu 'alal ghina. Ya, bahwasanya zakat fitrah itu wajib bagi orang fakir sebagaimana wajib juga bagi orang yang kaya. Jelas? Kemudian ngantuk dah antum. Kalau antum ngantuk sebenarnya anak ngantuk. Ya, sebenarnya anak ngantuk. Tapi anak paksakan.
Ini malam ganjil. Ya enggak? Kalau kita baca Quran mungkin ngantuk. Karena ngoceh. Tadi sibuk nah. Jadi enggak sempat tidur siang. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua dari majelis ilmu ini tadi. Idza u'tiyal miskinu fitratan fahal yukhrij minha. Apakah seorang miskin dikasih zakat fitrah tersebut, atau tatkala seorang miskin yang dikasih zakat fitrah tersebut, apakah dia mengeluarkan zakatnya dari zakat fitrah tadi? Ada orang miskin dikasih zakat fitrah. Pertanyaannya, terus dia bayar zakat lagi dari hasil yang dia dapat tadi? Ya enggak? Qala Syekh Ibnu Utsaimin fi Syarhil Mumti', lau u'tiya, kalau ada seorang miskin dikasih sabahal Id, di pagi hari Id, iddata fitr, beberapa jatah zakat fitrah, fasara indahu ma yazid ala qutu yaumihi lam talzamu zakatul fitri, sehingga pada dia terkumpul melebihi kebutuhan sehari, tidak harus bagi dia zakat fitrah. Kenapa? Li'anna waqtal wujub ghurubus syamsi lailatal Id. Karena waktu wajibnya zakat fitrah terbenamnya matahari ketika malam Id. Walihadza law u'tiya dzalika fi akhir Ramadan lalazimathu. Oleh karena itu, kalau seandainya dia dikasih di akhir Ramadan, maka kena, wajib dia harus bayar zakat fitrah. Apa yang bisa simpulkan di sini? Berarti pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, waktu wujub untuk bayar zakat fitrah adalah terbenamnya matahari akhir Ramadan terakhir. Faham? Sehingga ketentuan wajib zakat fitrah itu tadi, man kana hayyan maujudan qadiran, ya, qabla ghurubis syamsi ila ghurubis syamsi, ya. Siapa yang dia ada, hidup, mampu sebelum terbenam matahari, ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari, alaihi zakatul fitri, wajib bagi dia untuk bayar zakat fitrah. Jelas? Apa yang tuh fahami? Sehingga waktu wujub, waktu wajibnya itu tadi terbenamnya matahari. Jelas? Dan itu pendapat yang rajih. Maka kata penulis ini tadi, hadza ma rajjahu syekh min anna waqtal wujub huwa ghurubus syamsi lailatul Id. Ini pendapat yang dirajihkan Syekh Ibnu Utsaimin, bahwasanya waktu wujub adalah terbenamnya matahari. Wasata'ti al-mas'alah fil khilaf fiha ba'da mas'alatin insyaallah. Nanti ada pembahasannya, ada khilaf. Kalau anak pribadi lebih condong ke pendapat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dan itu pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Abdurrahman. Sisi pendalilannya kalau untuk perhatikan hadis awal tadi disebutkan apa? Min Ramadan. Ya benar. Farada Rasulullah SAW zakatul fitri, yang hadis awal-awal kita baca itu kan, faradha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri min Ramadan, gitu kan, ada istilahnya min Ramadan. Jadi maknanya apa? Ada hubungan dengan Ramadan. Nyambung. Jadi zakat fitrah itu ada hubungan dengan Ramadan. Itu yang rajih insyaallah taala. Kalau ana lebih condong pendapat seperti itu, yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Adani. Namun penulis buku ini, was-shawab, kata beliau, annahu yajibu bitulu'il fajri. Kewajiban zakat fitrah itu kalau terbit fajar. Wa ala hadza, maka atas dasar ini, fala u'tiyal miskinu fitratan sabahal yaumil id qabla syuru'il imam li salatil id wa sara indahu ma yazid ala quti wa quti man talzamuhu nafaqatu yaumal id wa lailatihi wajib ali ikhraju zakatil fitri wa alam.
Maka atas dasar ini katanya, kalau ada seorang miskin dikasih zakat fitrah di subuh Id sebelum pelaksanaan imam sholat Id, maka dia memiliki melebihi dari kebutuhan dia dan kebutuhan orang yang ditanggungnya pada hari Id dan malam Id, maka wajib bagi dia untuk membayar zakat fitrah. Faham deh? Anak kasih gambarannya, mudah-mudahan tuh faham. Khalifah belum ngantuk? Belum. Ini Khalifah. Ada si A. Menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin, patokannya terbenam matahari. Ya. Nanti ada di bawah itu. Ada orang lahir sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Wajib tidak bayar zakat? Menurut yang pendapat yang dikuatkan Syekh Utsaimin, wajib. Ada orang lahir malam Id, menurut Syekh Utsaimin tidak wajib, karena lewat waktunya. Waktu wujub adalah terbenamnya matahari. Jelas? Tapi kalau menurut sebagian para ulama mengatakan wajib. Itu pendapat Abu Hanifah. Jelas ya? Nah, kita baca. Idza kana yastati' ayu addiya zakata an ba'di man ya'ul. Kalau orang tadi mampu untuk menunaikan zakat dari sebagian orang yang tidak tanggung. Masya Allah, Ustadz Syarif punya anak 15 dari istri orang Indramayu. Ternyata pas mau mengeluarkan zakat fitrah, dia cuma mampu bayar 5, 10-nya tidak mampu. Misalkan itu contoh kan. Berdoa bukan mampu kalau kan. Misal itu cuma sekedar contoh. Misalkan. Al-qaulul awal pendapat di atasnya. Idza lam yakun indahu ba'dal qut liyaumihi wa lailatihi illa ma yu'addi an ba'di man ya'ul fa'alhi ay yabda bi nafsihi. Kalau dia tidak memiliki, jadi maksudnya itu setelah kebutuhan sehari semalam, dia tidak memiliki kecuali untuk membayar sebagian orang saja. Ternyata antum punya anak 15 ini, mereka itu kalau makan sekali makan jatahnya 5 kilo. Ya enggak? Kali 15 anak. Udah ratusan kilo itu tadi. Untuk sekali makan. Sedangkan beras antum dan uangnya antum cuman setara untuk nampung 5 orang. Ya enggak? Maka kalau kondisi seperti itu, fa'ala yabda binafsihi, mulai dari diri antum sendiri dulu, bayar zakat. Tsumma biman ya'ul, kemudian orang yang menjadi tanggungan antum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ibda binafsika tsumma biman ta'ul. Mulailah dari dirimu, kemudian orang yang engkau tanggung. Fa idza zakka an nafsihi yanzur fi ma baqiya indahu. Kalau antum sudah bayar zakat, harus disodak. Nah, fayasrifuhu amman ya'ul, maka dia gunakan untuk orang yang menjadi tanggungan dia. Fa in kafa lil kul wajib 'ala dzalik. Kalau cukup semua, alhamdulillah wajib. Wa illam yakfi zakka an ba'dihim. Kalau tidak cukup antum bayarkan zakat sebagian saja. Wala ba'sa yabda bil aqrab fal aqrab mimman ya'ul. Tidak masalah engkau pilih yang paling dekat. Aku pilih dulu anak pertama, anak terakhir. Maaf nak, bapak tidak bisa bayarkan kamu yang terakhir ya. Kalau nak pengen bayar zakat, datanglah baik ke Masjid Darul Hadis. Kalau baik dinjo ustad zakat masyarakat. Nah, misalkan contoh. Jelas? Satu bab lagi. Mata yajibu ikhraju zakatil fitri. Kapan wajibnya mengeluarkan zakat fitrah itu? Kapan? Antum kalau tidak dibuat kajian ini, antum tidur pasti anak-anak ini. Ya enggak? Ya enggak deh? Nah, kapan wajibnya mengeluarkan zakat fitrah itu? Al-qaulul awal, yajibu ikhraju zakatil fitri bi ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan. Wajib mengeluarkan zakat fitrah itu dengan semata-mata terbenamnya atau dengan sebab terbenamnya matahari di akhir hari Ramadan.
lailati Idul Fitri, malam Idul Fitri. Wa huwa qaul Ats-Tsauri wa Ahmad wa Ishaq wa riwayatun an Malik wa huwa sahih min qauli Syafi'i. Ya, ini pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahawai, Imam Ahmad, Imam Malik. Salah satu pendapat dari pendapat Imam Syafi'i. Fa'ala hadza, maka atas dasar ini, man tazawwaja au malaka abdan, siapa yang nikah atau memiliki budak, au wulidalahu, atau dilahirkan untuknya seorang anak, au aslama qabla ghurubi syamsi, atau masuk Islam sebelum terbenamnya matahari, fa'alaihil fitrah, maka wajib nanggung zakat fitrah. Khalifah nikah jam 5 sore puasa terakhir, maka wajib antum bayar zakat fitrah, nanggung biaya istri antum. Wa in kana ba'dal ghurub lam talzamuhu, kalau setelah matahari terbenam maka tidak harus, katanya. Jelas? Apa argumentasi pendapat ini tadi? Ya, faradha Nabi sallallahu alaihi wasallam, faradha Nabi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri ala as-saghiri wal kabir wal dzakari wal unsa, sebutkan min Ramadan, ya. Zakatul fitri min Ramadan. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, tajibu bi tulu'il fajr yaumal id, kewajiban zakat fitrah itu kalau terbit fajar subuh idna. Wa huwa qaulu Abi Hanifah, itu pendapat Abu Hanifah, wa sahibaihi Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf Al-Qadhi, wal Laits Abul Harith Ibnu Sa'ad Al-Fahmi, wa Abu Thawr wa Daud Az-Zahiri, wa riwayatun an Malik, wa riwayatun an Syafi'i. Qala al-Hafidz wa yuqawwihi qawluhu fi haditsil bab, dan yang menguatkan ini juga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis bab, yaitu apa? Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Rasul memerintahkan untuk ditunaikan zakat tadi sebelum orang-orang keluar. Ya enggak? Qultu wa hadza huwa dhahirul hadis. Ini zahir hadis. Ini kan hadis menyebutkan diperintahkan untuk ditunaikan sebelum sholat. Berarti patokannya fajar. Pendapat pertama tadi tidak bilang, karena ada istilah min Ramadan. Ya enggak? Min Ramadan. Farada Rasulullah SAW zakatul fitri min Ramadan. Rasul mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadan. Min di situ maknanya sebabnya ada ketemu dengan Ramadan. Itu maknanya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, wallahu a'lam dalam bab ini. Ya, kalau anak pribadi lebih condong ke pendapat yang pertama itu tadi. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan juga dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Adapun yang sisanya insyaallah taala kita lanjutkan besok ba'da salat subuh, insyaallah kita hataman bab zakat fitrah dari kitab ini tadi. Insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Yang iktikaf lanjutkan iktikaf ya. Untuk murojaah dan yang semisalnya silakan aktivitas. Insyaallah kita ketemu ba'da salat subuh. Naktafi bihadzal qadar.